Anda kembali menyaksikan Evening Up dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur, Bapak Edwin Syahruzat. Pak Edwin, kalau tadi Pak Edwin sudah menyampaikan bahwa sejumlah proyek yang ada di Indonesia ini kan juga sudah mendapatkan dukungan pendanaan nih, utamanya di Green Infrastructure gitu ya Pak. Nah kalau sejauh ini proyek-proyek yang menjadi prioritas SMI dalam Green Financing ini apa saja sih Pak? Yang jelas proyek tadi yang saya sebutkan ya, pembangkit listrik renewable yang tentunya lebih menghasilkan emisi lebih rendah. Dan yang kedua transportasi publik ya atau massa yang mungkin di Indonesia masih kita lihat layannya masih sangat terbelakang ya kalau kita bandingkan dengan negara maju dan saya rasa di dua sektor itu akan tetap menjadi prioritas ya bagi SMI ke depannya. Oke, dua itu tadi ya Pak, pembangkit listrik yang renewable dan juga transportasi massal. Pak Edwin, seiring dengan kesadaran investor yang meningkat nih berkaitan dengan obligasi berwawasan lingkungan hijau atau green bond gitu. Ada nggak sih Pak rencana SMI dalam waktu dekat atau mungkin di tahun depan gitu untuk kembali menerbitkan green bond, baik mungkin dalam negeri ataupun global bond nih Pak, dan berapa nih kira-kira target nilainya? Memang kalau dilihat dari kebutuhan dana, kami memang ke depan akan lebih memfokuskan pada fundraising dalam rupiah karena kontribusi pembiayaan yang kami lakukan dalam rupiah itu relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dalam US dollar ya. Jadi oleh karenanya pasti tahun depan kita akan ke market untuk kembali menerbitkan obligasi ya berkelanjutan. Tentunya dalam harapannya bisa kembali obligasi green ya. Karena tema itu dan aset ya, aset kita yang berbasis green tadi juga semakin banyak dan dapat menjadi underlying ya untuk penerbitan obligasi green tersebut. Kalau target yang ini dicapai sendiri sudah ada gambarannya belum Pak? Kalau mengenai target nanti kita lihat kondisi market dan tren suku bunga karena obligasi kan suku bunganya fixed rate ya. Dan kita juga harus lihat bagaimana tren suku bunga tahun depan. Kalau memang kita lihat juga secara komparatif berapa murah kalau kami memperoleh dari pasar obligasi vis-a-vis ya, kami memperoleh dari sistem perbankan. Jadi kalau targetnya sih dapat kami sesuaikan, yang jelas bukan hanya dari obligasi green, tapi kami juga memperoleh ya pinjaman dari multilateral yang sejatinya itu sifatnya juga green ya. Kami sekarang dalam proses dengan ADB ya untuk memperoleh pinjaman dari multilateral tersebut, dari ADB tersebut dengan khusus ya ditujukan untuk mensupport kami melakukan pembiayaan kepada renewable energy power project. Jadi fleksibilitas itu yang tetap kami jaga, apakah dari bond market ataukah dari lembaga multilateral atau perbankan. Oke, nah kalau yang kerjasama itu sudah ada nilai kesepakatan belum Pak berapa yang akan dipinjamkan? Oh, tahap pertama dengan ADB seingat saya 150 juta US dollar ya, tahap pertama. Itu segera akan kami mungkin dalam waktu dekat kami akan lakukan signing ya, penandatanganan untuk mengisi ya ceruk kebutuhan pendanaan tahun 2022. Oke, nah tapi untuk akan digunakan untuk proyek-proyek apa saja? Apakah sudah ada gambaran atau mungkin komitmennya Pak sejauh ini? Sudah ada pipeline-nya, tapi mungkin kami belum bisa disclose. Yang jelas sektor-sektornya itu tidak jauh dari yang saya sebut tadi, proyek listrik tenaga air, proyek listrik tenaga surya ya, tenaga angin, juga proyek-proyek listrik biomas dan geothermal. Oke, Pak Edwin, kalau terkait dengan langkah nyata SM ini dalam memperluas potensi SDG yang mungkin bisa ditawarkan atau mungkin bisa diakomodasi lewat pendanaan campuran ini seperti apa Pak?
Oh, nah ini menariknya nih. Salah satu upaya kami ya di dalam mendorong iklim investasi ya, proyek-proyek green tersebut adalah menyediakan fasilitas de-risking ya, dan ini akses dananya kami peroleh lagi-lagi dari lembaga multilateral dan GCF, Global Climate Funds. Nah, memang aktivitas de-risking ini ya memang khusus ditujukan untuk dapat mendorong investasi di sektor geotermal, khususnya aktivitas eksplorasi. Ada sekitar 600 juta ya funding available ya, baik itu funding maupun borrowings ya, yang dicampur ya, di blend dan dapat didedikasikan untuk mendorong aktivitas eksplorasi geotermal. Apakah itu investasi yang dilakukan oleh badan usaha ya kepada sektor geotermal maupun juga investasi pemerintah pada tahap awal ya di dalam mencari informasi ya mengenai resource dari geotermal itu sendiri. Nah, itu ada dalam program yang namanya Geothermal Exploration and Risk Mitigation ya, yang jumlahnya kurang lebih 600 juta dolar blended ya, yang kami dedikasikan kepada sektor geotermal. Oke, Pak Edwin, yang menarik juga nih terkait dengan platform SDG Indonesia One. Nah, hingga kini berapa sih Pak total dana yang terkumpul nih melalui platform ini, serta bagaimana perkembangan realisasinya sejauh ini? Ini kan sebetulnya platform yang apa namanya meleverage ya kedekatan ya atau kepercayaan yang diberikan oleh lembaga-lembaga multilateral kepada kami. Ya, jadi mungkin jumlahnya tuh komitmennya lebih dari 3 billion dollar. Tapi yang lebih penting itu adalah merealisasikan. Ya, seperti saya sebut tadi, kalau kita tanda tangan dengan ADB menambah lagi komitmen. Nah, di dalam tahap merealisasikan tentunya kita perlu mencari aset ya atau pembiayaan kepada sektor green tadi yang memang sudah bankable dan juga kita juga bisa juga mendaya gunakan yang namanya perbantuan, apakah itu technical assistance ya ataukah itu de-risking, itu kan sifatnya perbantuan ya, first loss mechanism yang mendukung investasi serta hal-hal lain ya yang terkait dengan capacity building. Nah, jadi platform itu sih sebetulnya ya campur aduk ya menjadi satu agar aktivitas renewable, aktivitas green tadi dapat berjalan dengan dukungan dari berbagai penjuru. Itu intinya. Oke, Pak Edwin, tadi dengan total 3 miliar dolar lebih ini, mitra strategisnya ini ada berapa dan proyek-proyeknya nih yang terbaru nih apa saja Pak yang boleh dikabarkan ke kita Pak? Ada banyak sekali ya. Kita misalnya saya menyebut kalau sumbernya tadi adalah borrowings ya dari ADB, kita harus menyalurkan kepada pembiayaan yang saya sebut tadi, misalnya ya proyek-proyek di sektor tadi tuh pembangkit tenaga air, kita ada di Sumatera Barat dan lain-lain ya. Terus juga kita ada proyek angin di Sidrap ya, di Sulawesi ya, itu yang sifatnya mainstream, yang sifatnya perolehan borrowing. Tapi kami juga ada mainstream yang sifatnya dana hibah yang nantinya kami akan utilisasi untuk aktivitas de-risking. Nah, itu adalah aktivitas eksplorasi geotermal. Memang belum ada yang realisasi terkait dengan geotermal tersebut ya, yang de-risking tadi ya. Kalau yang sifatnya pembiayaan kan sudah ada, ya, tapi yang sifatnya de-risking itu belum ada dan kami ada beberapa pipeline on the way ya yang kami upayakan. Di luar itu juga ada juga ya technical assistance dan juga dukungan lain ya yang sudah banyak lah kami salurkan kepada katakanlah pemerintah daerah ya untuk apa namanya dikombinasikan ya dengan proyek-proyek preservasi hutan mangrove ya itu sifatnya hibah dikombinasikan dengan apa namanya upaya pembangunan jalan sehingga jalan di daerah tersebut juga
lebih resilient terhadap potensi risiko perubahan iklim karena ada dikelilingi oleh hutan mangrove. Jadi banyak sekali proyek-proyek case yang sudah kami lakukan dan itu mendapat dukungan dari platform kami ya SDG Indonesia One tadi. Oke, itu dia gambaran seperti apa dukungan SMI dalam pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung kebijakan perubahan iklim dan juga green investment. Terima kasih atas waktunya Pak Edwin, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastructure, telah bergabung bersama kami. Sehat dan selalu untuk Anda Pak Edwin.